Lalu kata Rasulullah, ini wangi kali tempatnya ini. Tempat apa ini Jibril? Maka dijawab Jibril, itu Muhammad, ada kuburan Masyitah namanya. Masyitah sama keluarganya ini direndam dan direbus oleh Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah hamdan na'imin ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a wa razuqna fahman sadiqa wa amalan salihan. Jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini merupakan rangkaian akhir Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Kalender kita berada pada pertepatan Milad Masehi akhir Januari 2021. Mudah-mudahan Allah akan memberikan rahmat, ridha dan berkah kepada kita. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, setelah nanti Jumadil Akhir ini, maka masuklah kita salah satu bulan yang diharamkan Allah terjadi peperangan, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa besar yang terjadi, maka bulan ini diperingati, yaitu bertepatan dengan akhir Rajab, 27 Rajab, sebelum kalender Masehi jatuh. Rasulullah SAW melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa, atau disebut dengan nama Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibacakan oleh adik kita tadi. Jadi itulah cerita kumandang mengenai Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada 3 penyebab Mi'raj ini terjadi. Perjalanan Mi'raj ini, Isra wal Mi'raj ini, perjalanannya hanya berlangsung 1 malam saja. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, tapi yang dialami Rasulullah itu sangat luar biasa. Sehingga orang-orang ketika itu yang berada bersama Nabi, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Makanya Isra Mi'raj ini tidak boleh dihukumkan memakai akal. Dia harus memakai iman kita. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Memang begitulah, jam itu memang sangat mahal sekali. Ada 3 penyebab Isra wal Mi'raj ini, 3 penyebab yang paling mencolok dia sebelum Rasulullah diberangkatkan Mi'raj. Jadi Rasulullah itu dalam keadaan yang sangat sedih. Ada 3 perkara besar yang terjadi sebelum Isra wal Mi'raj ini terjadi. Perjalanan Mi'raj ini kalau dalam masa dahulu ini tidak mungkin terjadi. Ada aku aja. Apa? 5. Karena perjalanan dari kota Mekah ke Palestina, itu dari Mekah ke Palestina, perjalanan pulang perginya ketika itu hanya kendaraan unta. Jadi perjalanan pulang pergi itu memakan waktu 30 hari baru bisa pulang pergi dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina. Jadi sedangkan perjalanan ini dilakukan Rasulullah hanya dengan 1 malam. Jadi tidak akan mungkin terjadi ketika itu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, untuk menguatkan iman orang beriman itu, maka Allah turunkan ayat ini supaya menambahkan kuat dan keyakinan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Kalau tidak ada ayat ini, mungkin sampai sekarang orang pun belum percaya. Tapi karena ayat ini diturunkan Allah, maka timbullah rasa keimanan orang untuk mempercayainya. Jemaah yang dimuliakan Allah, jadi perjalanan itu cukup panjang dari Mekah ke Palestina. Nanti kita contohkan, kita ceritakan. Sampailah Rasulullah berada di Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu bil ufuqil ula.
Ayat dok sini. Ya, tenang, tenang. Nampaknya hari ini agak tegang semua nampaknya. Perjalanan ini ada dua. Yang satu perjalanannya berada di bumi. Satu lagi perjalanan naik ke atas. Itu dibedakan. Perjalanan di bumi itu namanya Isra. Perjalanan ke atas namanya Mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj. Dari perjalanan bumi langsung naik ke atas. Rasulullah itu berangkat dari kota Mekah. Yang pertama dia singgahi adalah negeri Madinah atau Taib. Jadi negeri Madinah itu dulu namanya disinggahi Nabi. Kemudian Buraq terbang langsung ke Mesir. Baru dari Mesir melintasi perjalanan sampailah di Palestina. 4 tempat ini disinggahi Rasulullah dalam perjalanan Isra-nya. Jadi dia bukan hanya langsung ke Palestina. Jadi dia singgah dulu di tempat dia hijrah. Baru kemudian berziarah ke Mesir. Baru kemudian Rasulullah sampailah di Palestina. Ini namanya perjalanan Isra. Perjalanan Mi'raj itu tangga ke langit. Tangga ke langit ini disebutkan Allah, ini tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Jemaah yang dimuliakan Allah, orang tangga ke langit ini akan dilihat manusia ketika dia akan mencapai masa sakaratul maut. Jadi kalau nanti kita ini semuanya merasakan sakaratul maut, barulah Allah bukakan hijab yang di atas. Barulah nampak malaikat itu bersusun-susun sampai ke langit sana. Kapan peristiwa ini? Ketika nanti kita berada pada sakaratul maut. Itu tak bisa dinampakkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika nanti manusia berada pada sakaratul maut, titik terakhirnya itu, barulah dia melihat amaliyahnya ini. Barulah nampak amaliyah tadi. Amaliyah ngaji nampak, amaliyah sedekah nampak, amal maksiat juga nampak. Itulah timbul penyesalan. Inilah namanya alam yang disebut Allah, alam malakut yang tidak bisa dilihat sekarang. Sekarang ini tak bisa kita melihatnya, tapi orang-orang yang akan keluar dari dunia ini baru dia bisa melihatnya. Jadi nanti dia harus melewati proses sakaratul maut. Jadi semua nanti kita ini melewati proses itu. Barulah nampak dia, disitulah nampak kekuasaan Allah, titian lubang menuju ke langit ke atas. Jadi kalau misalkan mau nampak sekarang, sakaratul maut aja dulu, pengsan. Baru dia bisa dapat. Kalau dia belum bisa, tak bisa. Orang kalau misalkan ada masuknya manusia di kubur, ada yang digaibkan Allah. Jadi dia ini gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang beriman percaya dengan sesuatu yang gaib. Yang gaib itu adalah yang pertama para malaikat, dia tidak nampak. Kita merasa yakin ada malaikat Israel. Di masjid ini juga ada malaikat. Kita yakin sekali, tapi kita tidak nampak. Macam mana bentuk sayapnya, macam mana bentuk barisnya, kita tidak nampak. Kemudian di kubur itu ada malaikat mungkar nangkir. Kita yakin, dipelajari itu. Dalam tauhid, ketauhidan itu dipelajari. Tauhid rububiyah artinya memang sesuatu yang mesti diyakini. Tapi sayangnya kita di dunia ini tak bisa nampak. Kita juga yakin ada malaikat kiraman katibin, malaikat raqib atid yang mencatat perbuatan kita. Tapi sampai sekarang kita juga tidak nampak. Maka jemaah dimuliakan Allah, dia itu digaibkan Allah. Jadi nanti dia baru nampak setelah proses ini dibukakan Allah. Barulah nampak. Itu makanya orang yang berada masuk di dalam kubur, tidak ada orang yang bisa melihat siksa kubur ini. Kecuali Rasulullah dan orang-orang yang diberikan Allah izin. Kecuali 2 binatang saja. Yang pertama ayam, yang kedua anjing, yang ketiga kucing. Binatang itu melihat peristiwa kubur ini. Tapi orang yang hidup dari golongan jin dan manusia tidak ada yang bisa melihatnya. Itu hanya sesuatu hal yang agak diragukan, tapi dia fakta.
tapi dia diragukan, maksudnya membutuhkan keimanan, itu gaib. Yang kedua, yang disebut gaib itu adalah posisi alam barzah juga gaib. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini nanti jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kitab ini, pengarang ulama ini termasuk ulama yang sudah diakui bahwasanya ketika manusia itu mati, lalu dia dikumpulkan di sebuah tempat. Jadi ada tempatnya dua. Tempat ini sangat lebar sekali. Satu tempat disebut namanya alam barzah, ini adalah orang-orang baik. Satu tempat lagi orang-orang yang kurang baik, kafir. Jadi tempatnya beda-beda. Jamaah yang dimuliakan Allah, nanti kalau misalkan ada orang yang meninggal dunia, lalu dia masuk di tempat ini, mereka berjumpa dengan ayah bapak mereka masa dahulu. Jumpa dia. Lalu mereka tanya, yang ditanyanya pertama kali, kita yang hidup, kapan kau mati? Baru 3 hari yang lewat padam. Nah, dia tanya, apa kabar anakku di sana? Ada anakku sana? Oh, ada. Apa kerja anakku sana? Oh, kalau dia bukan tanggung. Asal lintas dari masjid aja lah kalau dia. Wah, senang betul. Jadi yang ditanya dikabarkan, orang yang hidup ditanya mereka. Kemudian bertanya lagi dia, mana si Polan? Dia sudah lama mati, tapi tak ada di sini. Tempatnya beda. Ini jamaah yang dimuliakan Allah diceritakan. Jadi orang yang meninggal dunia itu, yang berada di alam barzah, mereka bertanya-tanya mengenai orang yang hidup di dunia. Itu pertanyaannya. Dan sampai sekarang para jemaah, alam barzah ini merupakan alam yang dirahasiakan Allah. Yang ketiga, proses yang dirahasiakan Allah adalah proses manusia bisa melihat posisi langit dengan jelas. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini juga proses yang dirahasiakan Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi dia ghaib, tidak nampak, tapi mesti diyakini. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya, biarkan aja dia di luar-luar. Kunci, tutup pintu ya. Biar anak-anak tuh biar luar-luar. Bagus dia. Jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, sebab-sebab Rasulullah melakukan mi'raj. Ada 3 sebab Rasulullah ini melakukan mi'raj. Yang pertama, ini jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu dengan istrinya Siti Khadijah ini memang berjarak umur dia. Maksudnya umur Siti Khadijah itu lebih tua dari umur Nabi. Khadijah itu sendiri usianya 40 tahun ketika menikah dan Rasulullah itu 25 tahun. Jadi jarak umur mereka ini 15 tahun. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Siti Khadijah ini mau menikah dengan Nabi karena dia tahu Rasulullah ini keturunan orang baik. Jadi dia menanti-nanti dia diangkat jadi Rasul. Ketika Rasulullah diangkat jadi Nabi usia 40 tahun, itu Khadijah sudah berusia 55 tahun. Rasa senangnya Siti Khadijah itu karena yang diimpikannya berhasil. Ternyata orang yang mendampingi dia selama ini adalah kekasih Allah. Itu makanya dia berani korban habis-habisan, karena dia yakin sekali keimanannya ini. Orang yang kudampingi ini adalah kekasih Allah. Dan dia bertanya dengan saudaranya seorang pendeta yang memang mengetahui cerita ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada akhirnya usia 65 tahun, maka Siti Khadijah meninggal dunia. Nabi ketika itu berusia 50 tahun, Khadijah 65 tahun. Siti Khadijah meninggal dunia pada usia 65 tahun 6 bulan. Jadi ulama sebut 66 tahun. Salah satu penyebab kesedihan Rasulullah adalah istrinya meninggal dunia. Itu yang pertama. Itu pendamping utama meninggal dunia. Satu sebabnya. Yang kedua,
ada pelindung Nabi. Pelindung artinya orang yang paling dekat dengan Rasulullah tapi orang kafir, yaitu yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah adik kandung dari Abu Jahal, Abu Lahab. Ini Abu Jahal sama Abu Lahab tidak berani mengganggu Nabi karena Abu Thalib bersama Nabi. Permasalahannya para jemaah, bukan kematian Abu Thalib ini yang disedihkan Rasulullah. Tapi yang disedihkan Rasulullah, Abu Thalib ini tidak masuk Islam sampai meninggal dunia. Ini sedihnya Rasulullah. Itu disebutkan Tuhan pada surah akhir Al-Baqarah. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Waktu pamannya ini dalam keadaan sekarat, nah menganjurkan supaya masuk Islam. Tapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Itu yang menuntun talqin Rasulullah sendiri. Yang memegang kekuasaan hidayah Allah. Itulah dia. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, orang dekat sama Nabi tapi masuk neraka. Kita dalam permasalahan ini tak usah heran, jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu makanya hidayah itu urusan Allah. Jadi memang untuk memberikan hidayah ini urusan Allah. Jadi acam kita ini orang tua, ibu-ibu ini wabil khusus, ibu dan ayah, dia hanya punya hak untuk mendoakan anaknya saja. Jadi anak itu didoakan, dididik, didoakan, dididik. Karena anak Nabi sendiri juga tidak bisa seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah contoh besar dalam kehidupan kita ini. Ini masanya. Kemudian yang ketiga para jemaah yang dimuliakan Allah, sebab-sebab terjadinya Mi'raj, orang-orang Islam ketika itu ditekan habis-habisan. Bahkan ketika itu terjadi masa paceklik selama 7 tahun. Orang-orang Islam ini, kebanyakan orang-orang lemah ditekan oleh keluarga Abu Jahal supaya tidak boleh berbelanja. Jadi permasalahan ini memuncak dia agar mereka menawarkan kepada Nabi supaya Rasulullah memberhentikan dakwahnya. Itu ditawarkan. Jadi ya Rasulullah, kalau misalkan kau Muhammad mau damai sama kami, islah, kau berhenti dalam berdakwah. Kalau berhenti kau dari dakwah jadi Nabi, kami kasih semua kekuasaan kami kepadamu. Jamaah yang dimuliakan Allah, 3 sebab ini yang membuat Rasulullah diberangkatkan Mi'raj untuk menambah keyakinan kepada Allah. Itu diceritakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mulailah perjalanannya dimulai dari malam hari. Ini mulai perjalanannya. Jadi sebab-sebab terjadinya Mi'raj, yang pertama, istri Rasulullah itu meninggal dunia. Jadi Nabi itu, istrinya itu meninggal dunia yang bernama Siti Khadijah. Ini istri yang paling tua. Rasulullah itu memanggil namanya ini, Ya Habibi namanya. Jadi dia kalau memanggil istrinya yang ini namanya Ya Habibi, wahai kekasihku. Jadi dia kalau memanggil istrinya macam gitu, Ya kekasihku. Kalau kita kan kalau manggil bini kita payah gitu. Kadang-kadang kalau hitam kali, Wakling mari kajap punya. Kita kalau manggilnya payah dia. Jadi dia manggil istri yang pertama ini Ya Habibi. Itu termasuk hebat. Pakai iya semua dia, Ya Habibi. Tapi kalau istrinya yang paling muda yang bernama Siti Aisyah, Aisyah ini memang namanya pun masa itu dia menikah dengan Rasulullah pada usia 10 tahun. 10 tahun orang dulu, bukan 10 tahun masa sekarang. Jadi 10 tahun bangsa Arab itu sedang masa remajinya. Dan dia baru bersama Rasulullah pada usia 13 tahun. Jadi sudah matang ya sebagai remaja. Jadi keindahan pipinya itu luar biasa. Maka Rasulullah memanggilnya Ya Humairah. Ya Humairah itu artinya yang kemerah-merahan. Oh, luar biasa. Kalau kita hitam kebiru-biruan, payah.
Manggilnya apa? Black or white. Black or white. Kemudian Rasulullah menikahi seorang perempuan yang banyak anaknya. Ini istri Nabi tapi tidak disetubuhi Nabi karena dia sudah tua. Dia ini dinikahi Rasulullah untuk menyelamatkan anak-anaknya. Laki-laki perempuan ini dinikahi oleh seorang laki-laki dari kaum Yahudi. Rupanya dia memiliki anak 10 orang dan 4 anaknya itu sudah diislamkan Rasulullah. Jadi supaya menyempurnakannya, Yahudi ini meninggal, maka Rasulullah menikahinya. Ini orangnya kulitnya hitam, maka Nabi manggilnya ya habbatus sauda. Jadi supaya tidak tahu hitamnya, ya habbatus sauda, hei yang hitam-hitam. Jadi kalau manggil bini kita hitam gitu aja, ya sauda, kata dia. Tak tahu dia hitam artinya deh. Ya habbatus sauda, hitam. Nah, jadi kalau memanggil istrinya yang pertama, ya habibi, kekasihku. Jadi kalau memanggil istri yang muda, ya Humair, kemerah-merahan. Jadi ada istrinya sudah tua, agak hitam dia. Rasulullah manggilnya ya habbatus sauda. Nah, kalau kita manggil bini kita, ya ampun. Nah, baik jemaah dimuliakan Allah sebab meninggal. Berangkatlah Nabi. Ketika berangkat Mi'raj ini, Rasulullah masih berstatus duda. Jadi dia belum dinikahi. Rasulullah itu baru menikah dengan Siti Aisyah itu setelah di Madinah. Tapi sebelum itu Allah menikahkannya dengan seorang perempuan anak angkatnya sendiri yang bernama Zainab. Zainab ini mematahkan mitos bangsa adat ketika itu. Zainab ini adalah istri dari Zaid bin Muhammad. Zaid ini nama ayah kandungnya adalah Zaid bin Sabit. Cuman dia dibesarkan Muhammad jadi anak angkat. Maka disebut namanya Zaid bin Muhammad. Padahal ayah kandungnya namanya Hafsah. Sabit ini belum masuk Islam. Rasulullah mengambilnya supaya diislamkan lebih dahulu. Zaid ini jamaah dimuliakan Allah jadilah anak angkat Nabi. Dalam tradisi masa dahulu, Zaid ini mati pada medan perang sehingga si Zainab ini istrinya ini tidak boleh keluar rumah. Ini tradisi bangsa Hindu. Lalu ketika itu Rasulullah langsung dapat perintah dari Allah supaya dinikahi Zainab itu untuk mematahkan mitos adat bangsa Yahudi ketika itu. Jadi anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung, itu hukumnya. Itu makanya hukum waris kalau dia punya anak angkat, dia mesti mewariskan separuh hukumnya untuk saudaranya. Jadi anak angkat tidak sama hukumnya seperti anak kandung. Itu. Apalagi anak buah gitu. Jemaah yang dimuliakan Allah berikutnya. Berangkatnya Nabi dari Mekah. Jadi Nabi itu berangkat dari Mekah. Mekah itu tidak dikenal dengan kotanya. Tapi Mekah itu dikenal dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah itulah kota Mekah. Rabbana wa ba'as fihim rasulan. Tempat diangkatnya Rasul. Itu namanya Ka'bah. Jadi Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim. Inilah bangunan pertama dalam sejarah dunia. Besar bangunannya. Itu sampai sekarang Ka'bah itu. Ka'bah itu yang berganti itu, dia hanya berganti selimutnya saja. Jadi Ka'bah itu ditutup ambal. Ambal itu diganti oleh Raja Saudi Arabia setiap setahun sekali. Tapi bangunan Ka'bah itu memakai bangunan yang lama. Itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sama putranya Ismail alaihissalam. Inilah bangunan pertama tertua dalam sejarah dunia. Jadi Rasulullah itu diberangkatkan Mi'raj itu, Isra-nya itu dimulai dari sana. Sebelum Nabi berangkat Mi'raj, maka dibawa Nabi ini dulu pesawat tidak ada namanya. Pesawat dulu namanya buraq. Buraq ini adalah sejenis hewan seperti keledai. Macam mana mencontohkan keledai? Keledai itu seperti kuda yang ada di Brastagi. Itu keledai. Maksudnya dia kudanya tidak indah, tidak besar dia. Itu namanya keledai. Kalau tempat kita ini kuda-kuda kecil itu namanya keledai. Inilah kendaraan yang dipakai Nabi untuk berangkat Isra wal Mi'raj. Sebelum berangkat Isra wal Mi'raj, maka Nabi dibelah dadanya. Ada 2 kali Rasulullah dibelah dadanya ketika dia berusia muda bersama Halimatun Sya'diyah, emak angkatnya. Sebab inilah Rasulullah dipulangkan oleh Halimatun Sya'diyah. Yang kedua,
ketika mau berangkat Isra wal Mi'raj dibelah dulu dada Nabi. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Itulah peristiwa. Jadi dibelah dada. Macam mana posisi belahnya ini? Wallahu a'lamu bishawab. Jadi tidak ada bisa dibahas. Berangkat Nabi, tempat yang disinggahi pertama kali berangkat. Jadi naik kuda, naik buruk, namanya buruk, tapi dia sejenis kuda dan keledai yang punya sayap. Berjalannya ini malam hari. Ketika itu belum ada perintah sholat 5 waktu. Sembahyang Isya belum ada. Pada masa 50 tahun, ketika Rasulullah diangkat jadi Nabi 40 sampai 50 tahun, itu tidak ada proses sembahyang 5 waktu. Belum ada cerita puasa Ramadan. Belum ada cerita bayar zakat. Selama 11 tahun masa kenabian di Mekah, yang diajarkan hanya 2 saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu aja dakwahnya. Itu pun payah. Hanya mengucapkan itu aja sulit. Itulah dakwah Nabi selama 11 tahun. Hanya untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan berhenti semua kegiatan Lata wal Uzza. Itulah dakwah Nabi selama 11 tahun. Jadi perintah sembahyang belum ada. Sembahyang Jumat belum ada. Orang ngaji belum ada. Baca Quran belum ada. Itu terjadi semua di Madinah. Jemaah yang dimuliakan Allah, posisi di Afid itu kalau di dalam kitab itu diceritakan ada 3 malaikat yang mendampingi Rasulullah. Yang pertama Mikail, Israfil dan Jibril. Jadi 3 malaikat ini mendampingi Nabi. Jadi mereka duduknya di antara sayap-sayap punggung unta ini. Ada yang memegang punggungnya, ada yang memegang sayapnya, tapi Rasulullah duduk di tengah-tengah ini. Jadi diapitlah Rasulullah, begitulah ceritanya. Jadi yang memegang pelana kuda itu Jibril yang memegang pelananya, karena dia dianggap sebagai supirnya dia. Kemudian kanan kirinya itu adalah Israfil dan Mikail, dan Rasulullah berada di tengah-tengahnya. Malaikat semua itu jadi saksi peristiwa Mi'raj ini. Berlangsungnya malam hari, tidak ada orang. Diberangkatkanlah Rasulullah menuju suatu tempat. Jadi perjalanannya ini tidaklah langsung, tapi Rasulullah bisa melihatnya. Pertanyaan gini, ada kelompok orang yang pulang dari Madinah naik kuda, naik unta rombongan ini. Ketika Abu Jahal bertanya, macam mana bentuk kami apakah ketika kau melintas itu kau tidak melihat kami Muhammad? Lalu kata Nabi, aku melihat kalian. Bahkan Nabi menyebutkan nama orang-orangnya yang ikut berkuda ketika itu. Sehingga Abu Jahal heran, ya kok betul pertanyaannya. Ini saat ini dibongkar oleh teknologi sendiri. Saya kasih contoh. Kita itu kalau kita naik pesawat, kecepatan pesawat itu kalau dia sudah landing ke atas, itu dia kecepatannya di atas 260 km per jam. Tapi kalau kita berada di dalam pesawat, seolah-olah rendah aja, tak ada apa-apa. Contoh nih. Ini contoh saja. Kalau ibu berangkat naik bus besar, busnya besar, berangkat rombongan. Itu kalau jalan tol itu 120 km itu sudah cancap kali itu sebenarnya. Tapi kita yang di dalam itu tidak merasa kita. Kita bisa nengok-nengok dari kaca. Itu. Siapa di samping. Jadi ini contohnya. Jadi kalau orang naik pesawat itu, kekuatan pesawat itu kalau dia sudah naik landing tetap di atas, itu 260 km per jam. Itu dia baru stabil di atas. Jadi dalam kecepatan macam gitu, makanya orang berangkat umroh dari Jakarta bisa tembus sampai Columbus, sampai Arab Saudi hanya dengan 8 jam. Selama dia berjalan itu, dia bisa nengok semuanya ke bawah. Karena orang yang dibawa beda dengan yang bawa. Macam supir sama pendamping. Ini ceritanya sangat pas sekali.
Jadi supir sama pendamping. Jadi kalau supir itu nengok di depan, pendamping cuman protes saja taunya. Apalagi bininya bangsa penakut. Ini ada contoh. Ajer berangkat sama Faisal naik motor dua-dua. Wah, ini pas sekali. Kejadiannya pas sekali. Jadi Faisal supir, Ajer di samping. Ini Ajer ini, dia ini agak kritis sedikit. Geser sedikit Sal. Udah tenang lah. Jadi mereka di dalam, sama dia. Orang yang di dalam ini bisa melihat kondisi orang di luar. Begitulah dicontohkan Nabi, maka Nabi bisa melihat orang-orang Arab dan kota Arab itu sendiri. Itu contohnya. Berangkat dari Mekah Rasulullah SAW, maka sampailah Nabi yang pertama kali di kota Taif, diberhentikan di kota Taif. Kota ini adalah pusat namanya Syam. Syam itu namanya Madinah. Dulu namanya negara, tapi pusatnya itu Madinatul Munawwarah. Lalu diterbangkan, disinggahkan ke Madinah. Apa di Madinah ini? Diturunkan Nabi, ini tempatmu nanti ya Muhammad. Kau nanti akan hidup dan meninggal di sini. Ini tempatnya. Jadi Nabi itu sudah tahu proses hijrah itu kemana. Karena ini belum hijrah, nanti Muhammad kau keluar dari Mekah berangkat di sini. Disinilah tempatmu di Madinah. Maka ada dua kota yang suci, yang pertama Mekah, yang kedua Madinah. Mekah itu tempat Nabi dilahirkan dan tempat Nabi diangkat jadi Nabi. Tapi proses semua kehidupan Quran itu berlangsung di Madinah. Bahkan Nabi pun dikuburkan di Madinah. Makanya ibadah haji untuk ke Madinah hanya sekedar ziarah ke makam Nabi. Paling disebut dengan nama Arba'in, artinya sembahyang 40 waktu di Masjid Nabawi. Pelaksanaan rukun ibadah tidak berlangsung di situ. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, maka dari Madinah ini diterbangkan Nabi melintasi sebuah kota. Ini tempat yang bagus nih. Tempat ini adalah tempat di mana ada makam kuburan satu keluarga yang ketika dilintas ini wangi sekali. Maka diturunkanlah Nabi di Bukit Tursina. Ini Sinai namanya, Gunung Tur. Ini adalah cerita sejarah dari Nabi Musa alaihissalam. Tempat yang diwangikan Nabi ini tiba-tiba tercium. Lalu kata Rasulullah, ini wangi kali tempatnya ini. Tempat ini, tempat apa ini Jibril? Maka dijawab Jibril, itu Muhammad ada kuburan Masyitah namanya. Masyitah sama keluarganya ini direndam dan direbus oleh Fir'aun. Tapi dengan izin dan kuasa Allah, mereka ini dijadikan Allah sebagai aulia, orang yang dekat dengan Tuhannya. Jadi Nabi berziarah ke makam Masyitah namanya. Masyitah ini para jemaah, sebenarnya orang yang hidup dalam keluarga istana Fir'aun. Jadi kalau orang sekarang istilahnya namanya dayang-dayang istana. Kalau kita bilang pembantunya. Jadi rupanya Masyitah ini tukang sisir anak Fir'aun. Jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi sayangnya ketika tukang sisir ini, dia sering menyebut nama Musa dan Harun. Sebentar-bentar dia sebut Rabbi Musa wa Harun. Rabbi Musa wa Harun. Dulu orang menyebut Tuhan Allah itu adalah Tuhan Musa dan Harun. Jemaah yang dimuliakan Allah, dengar sama anaknya, kenapa tidak kau sebut nama ayahku itu? Kenapa nama Musa yang kau sebut? Ini langsung diberitakan Allah di Al-Quran. Wa idh najjainakum min ali fir'auna su'ul adzab. Jadi kami jadikan Fir'aun itu bala ummir rabbikum azim. Sebuah cobaan yang sangat besar untuk kalian. Fir'aun ini dari mulai kecil, dari mulai besar sampai dewasa, sampai jadi raja, sampai mati, Fir'aun ini tidak pernah sakit. Nah, itu hebatnya Fir'aun itu. Jadi memang Fir'aun itu tidak pernah sakit dari kecil. Badan Fir'aun ini besar, kekar. Bahkan dia bisa berkelahi dengan 5-7 orang bisa menang. Dari kecil tidak pernah sakit, sampai mau mati baru sakit, itu pun tenggelam. Itulah Fir'aun sakit. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kalau nanti ada kira-kira orang kita ini bangga kali nggak pernah sakit, Fir'aun itu.
Aku jarang aku sakit. Betul, sehat aja kok. Oh kelihatan aja, sakit saya kelihatan. Itu Fir'aun itu, bahaya sekali. Jamaah dimuliakan Allah, orang yang tidak pernah sakit itu Fir'aun dan Namrud. Jadi dua saja. Cuman Namrud ini sakit dia terakhir 41 hari, dimasukkan Allah lalat lebah dalam telinganya tak bisa keluar. Cuman marahnya Allah dimasukkan lalat, cuman lalat masa dahulu tidak sama macam lalat kita. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalahum. Jadi jangan kita pikir macam lalat kita. Karena Namrud itu umurnya saja hampir 600 tahun. Jadi jangan pikir macam lalat kita. Lalat kita mana terasa. Besar lalatnya macam ginilah kurasa, dimasukkan Tuhan dalam telinganya. Selama 40 hari nggak mau keluar-keluar. Bergerak-gerak aja dia situ. Jemaah dimuliakan Allah, hari ke-41-nya meninggal Namrud tadi. Nah inilah dia. Jadi kalau misalkan nanti ada telinga kita kemasukan lalat semut, hati-hatilah Wak. Nah Namrud pula, keturunan Namrud dia, tak pernah dengar agama, jadi masuk salah. Jemaah dimuliakan Allah, jadi Fir'aun itu tak pernah sakit dari kecil. Kalau misalkan ada orang itu sakit, sakit itu adalah juga pencucian dari dia. Kita ini kadang nggak tahu ada dosa-dosa kita ini. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ada kaki kita bengkak, sakit kita, itu bisa jadi adalah pembersihan diri. Karena banyak juga tingkah laku atau makanan kita yang kadang-kadang tidak diridhoi Allah sampai juga. Nah, itu namanya pembersihan diri. Maka orang yang paling bagus matinya itu, yang lembut tenang, dia sehat-sehat aja, itu orang yang jarang sekali bermasalah sama orang. Tapi kalau misalkan umumnya manusia itu sakit supaya membersihkan dirinya dari dosanya itu. Nah itu jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Rasulullah itu juga sakit. Sakit Rasulullah itu 16 hari tidak bisa bangun. Jadi Nabi itu dipapah kalau sembahyang, dipapah oleh dua sahabat supaya bisa sembahyang. 16 hari pening kepala, tak bisa bangun. Jadi dipapah Nabi, hari yang ke-17 meninggal dunia. Jadi kalau misalkan ada kita ini sakit kepala sudah 14 hari, 3 hari lagi mati. Itu cerita Nabi. Jadi jamaah dimuliakan Allah, masuklah Nabi ziarah ke Masyidah. Jadi rupanya jamaah dimuliakan Allah, yang mengaku Tuhan itu adalah Fir'aun. Karena Fir'aun mengaku Tuhan, maka Masyidah pun dipanggillah oleh Fir'aun. Inilah ceritanya. Satu keluarga, anak, suami, anaknya, suaminya, semua dia ini ada anaknya 3 atau 4 orang. Kemudian ada suaminya, semua dihadapkan di hadapan algojo besar. Jemaah yang dimuliakan Allah, proses cerita Masyidah ini malam Kamis depan lah kita lanjutkan. Supaya sedap dia bersambung. Jadi nanti puncak dari cerita Rajab ini sampailah di perintah sembahyang. Sampailah Nabi pulang, sampailah nanti acara syukuran potong kambing. Penutup lah ya. Jadi doa kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was salamati wal afiyah wal barakati wal hidayah wa taqabbal minna du'aana ya mujibas sa'ilin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.